Halo, selamat datang bersama saya Noli. Kali ini saya akan bahas film yang berjudul Infinity Pool yang dirilis tahun 2023 yang bergenre horor misteri dan mempunyai rating 6,6/10 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seseorang yang sedang liburan di sebuah pulau yang salah satu hukum di sana, jika seorang turis telah berbuat kriminal, maka turis tersebut harus dihukum oleh keluarga korban. Apakah hukum tersebut akan membuat turis kapok berbuat kriminal di tempat yang sedang dikunjunginya? Mari kita langsung saja ke filmnya. Diawali, James dan istrinya yang bernama M memilih liburan ke sebuah pulau bernama Litolka. Di sana mereka berlibur beberapa hari dan menginap di sebuah resort. Di sana James dan M beserta turis lainnya sedang sarapan. Salah satu guide menjelaskan kalau ada ritual yang dinamakan pemanggilan yang dilakukan sambil memainkan alat musik, sambil memakai topeng mengerikan yang dinamakan Eki. Lalu James pergi ke pantai dan di sana ada seorang turis yang sedang berulah karena mabuk. Lalu, James dihampiri oleh seorang wanita cantik yang bernama Gabby dan suaminya yang bernama Alban. Gabby mengaku kalau dia adalah penggemarnya James sebagai penulis buku. Sebagai penggemar, Gabby mengajak James dan M untuk makan malam berempat di sebuah restoran Cina. James pun menerima ajakan Gabby, dan pada malam itu mereka makan sambil ngobrol ngalor ngidul. Alban adalah seorang arsitek yang sudah pensiun dan sekarang mengurusi sebuah majalah di Amerika. Sedangkan Gabby bekerja sebagai aktris iklannya. Sebagai penggemarnya, Gabby pun menanyakan kapankah James merilis buku. James menjawab jika ia sekarang sedang mencari ide baru untuk menulis. Makanya James pergi berlibur untuk mencari sebuah inspirasi. Saat makan malam, terlihat Gabby sangat tertarik dengan James. Mereka pun berdansa dengan Gabby. Mereka pun berdansa, dan Gabby selalu menatap matanya James. Sedangkan Alban mengobrol berdua dengan M. Keesokan harinya, James dan M jalan-jalan berempat dengan mereka berdua, pakai mobil sewaan milik staf resort. Mereka menuju tempat yang sebenarnya dilarang oleh staf resort di sana. Menurut M, walaupun tempat wisata di sana indah, tapi karena di luar area turis, bisa jadi rawan kejahatan, karena Litolka adalah negara yang miskin. Lalu sampailah mereka di tujuan, yaitu di sebuah pantai untuk berbakaran di sana. Ketika Alban dan M lagi ngobrol, James pun pergi pipis sebentar. Tapi tiba-tiba Gabby mendekatinya dan langsung memegang botol kecap James tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sampai kecapnya keluar. Malam harinya mereka pun kembali ke resort. Sementara M, Gabby dan Alban sudah tertidur. James sambil mengendarai mobil. Di sana James hanya terdiam, terbengong dan masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gabby tadi di pantai kepadanya. Sampai akhirnya lampu mobil mendadak mati dan ketika James berusaha menyalakannya, tiba-tiba James menabrak seorang warga dan mereka bertiga pun terbangun. Mereka panik bukan main karena orang tersebut tertabak hingga tewas di tempat. James sempat ingin menelpon polisi, tetapi Gabby memaksanya untuk kembali ke resort Litolka tanpa melapor ke siapapun. Karena menurut berita yang menyebar, penjara di Litolka sangat-sangat brutal dan mengerikan. Bahkan mereka bisa dibunuh, lalu jasadnya dibuang begitu saja. Di gerbang perbatasan resort yang dijaga ketat, Gabby dan Alban terus memujuk security agar mau membukakan pintu dengan beralasan jika mereka berempat mabuk dan tidak sengaja keluar perbatasan. I'm sorry. Untungnya mereka diperbolehkan masuk setelah Alban dan James menunjukkan kartu akses kamar resort masing-masing. Walaupun malam itu mereka berempat bisa kembali ke hotel tanpa dicurigai oleh siapapun, besok paginya James didatangi pihak berwajib dan dibawa bersama M ke kantor polisi. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terlihat sangat ketakutan.
Apalagi sesampainya di sana, M dibawa ke ruangan yang berbeda dengan James. Setelah itu, James diberikan baju ganti yang tidak seperti di Indonesia. Baju tahanan yang berwarna oranye, tapi baju pasien seperti yang di rumah sakit. James bertemu dengan detektif Ilar Trask, keponakan dari Pak Drew, yang menyewakan mobilnya ke James dan kawan-kawan semalam. Sebelum interogasi dimulai, James diminta Iral untuk tidak mengaku jika pamannya Drew menyewakan mobilnya ke James agar Drew tidak mendapat hukuman dari kepolisian di Litolka. Lalu Iral menjelaskan bahwa menurut kesaksian Gabby dan Alben, James dan M telah mencuri mobilnya Drew untuk berkeliling di pantai, sampai akhirnya menabrak seorang pria di Litolka hingga tewas di tempat. Lalu James dan M kabur begitu saja meninggalkan TKP dan kembali menuju resort. Lalu sang detektif mengatakan kalau menurut hukum yang berlaku di Litolka, seorang pembunuh haruslah dihukum mati oleh anak tertua dari si korban untuk menjaga kehormatan keluarganya. Ternyata yang ditabrak James semalam mempunyai seorang putra yang berumur 13 tahun. Langsung saja James terkejut mendengar hal itu karena dia akan segera dihukum mati. Namun, kemudian Pak Detektif menjelaskan kalau ada hukuman lain khusus untuk para turis, yaitu dengan hukuman cloning. Hukum cloning adalah hukuman yang dijatuhkan kepada cloningan kita dengan ganti membayar uang untuk admin cloningnya. Mendengar hal itu, James yang masih ketakutan dia tidak mengerti apa yang dikatakan Pak Detektif tadi. Lalu Pak Detektif pun bilang, yang penting tanda tangan saja surat perjanjian ini. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan kalau James sedang tarik tunai di mesin ATM di penjara itu, dan uangnya diberikan kepada sang penjaga. Tak lama kemudian, beberapa staf datang menelanjangi James dan memasangkan penutup kepala, juga penahan mulut, agar tetap terbuka. Lalu James disuruh masuk ke ruangan aneh yang mirip kamar mandi, tapi terdapat cairan merah seperti lendir yang tergenang. Lalu proses pengkloningan pun dimulai. Beberapa jam kemudian, setelah pengkloningan selesai, James akhirnya sadar dan berada di tempat tidur. M yang berada di sampingnya mengatakan jika tubuh kloningannya sudah berhasil dibuat dengan sempurna. Kemudian James sambil ditandu istrinya karena tubuh James masih lemas menuju sebuah ruangan dan melihat kloningannya James. Mereka begitu terkejut karena wujudnya 100% mirip. Selain itu, Iral juga memaksa James dan M untuk datang saat cloningan James dieksekusi mati. Singkat cerita, waktu eksekusi pun tiba. Di sana sudah ada keluarga korban dan juga James dan M. Lalu kita diperlihatkan James sedang dieksekusi oleh anak tertua dari sang korban. Pada saat eksekusi, M tidak kuat melihat suaminya yang sedang dieksekusi, walaupun itu hanya cloningannya saja. Tapi berbeda dengan James, dia seolah sedang menikmati pertunjukan. Setelah itu, jenazah cloningan James langsung dikremasi dan Iral memberikan abu kremasinya kepada James sebagai oleh-oleh. Lalu mereka berdua telah dibebaskan dan disiapkan kendaraan untuk kembali ke resort. Sesampainya di resort, M ketakutan dengan kejadian tadi siang, sehingga mereka memutuskan untuk segera meninggalkan ribuan mereka. Namun, saat James mencari paspornya, dia tidak menemukan dimanapun. Lalu James pergi ke resepsionis untuk menjelaskan yang terjadi kalau M akan segera pergi, namun tidak dengan James. Ia masih tinggal di sini selama seminggu, sembari mencari paspornya yang hilang. Setelah itu, James bertemu dengan Gabby dan mengungkapkan kekesalannya. Dan Gabby pun meminta maaf dan meminta waktu James untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi. Lalu, mereka pun minum teh istri di warungnya Mbak Sari. Di sana Gabby menjelaskan kalau dia dan Alban adalah konsultan properti hingga suatu saat terjadi insiden di mana terjadi kecelakaan dan dua pekerjanya yang tewas di tempat. Hingga mereka berdua harus dieksekusi dan membuat cloningannya sama seperti James alami tadi siang. Sehingga James mulai percaya kepada Gabby dan lalu Gabby mengajak James menuju apartemennya, di mana di sana sudah ada beberapa turis yang senasib dengan mereka. Di sana, James disambut dengan hangat.
karena mereka mempunyai hubungan kesamaan yang kuat seperti saudara. Lalu, di sana mereka mengobrol dan di sana James diberitahu kalau James kehilangan paspornya. Oleh karena itu, salah satu dari mereka akan membantu membuat paspor baru dengan syarat dia harus ikut permainan yang akan mereka mainkan, yaitu menyerbu rumah pemilik resort yang dulu menyewa Gabby dan Alban. Mereka berencana akan mengambil medali kehormatan yang didapat oleh pemilik resort itu. Dan karena James termakan oleh hasutan mereka, akhirnya James ikut apa yang sudah mereka rencanakan. Sebelum menjalankan aksinya, mereka terlebih dahulu mencuri topeng khas Litolka. Dan setelah itu, melancarkan aksi mereka dengan bersenang-senang. Di sana James langsung menyergap mbak bodyguard penjaga rumah. Dan komplotannya yang lain juga menyisir seisi rumah untuk mencari medali tersebut. Sambil menggeledah, bermacam-macam barang berharga juga menggeret dua orang lainnya, termasuk si pemilik rumah yang kita sebut saja dia Sarimin. Sementara anggota-anggota lainnya yang masih menggeledah rumah, Gabby mengajak James adu nyali untuk menembak Sarimin tepat di kepalanya. Namun James hanya terdiam tidak berani. Namun tiba-tiba muncullah salah satu security rumah yang langsung menembaki Gabby, Alban, dan James. Kejadian itu membuat semua penghuni rumah terbunuh, sekaligus melukai paha kanannya Alban. Karena harus segera menyembuhkan Alban, James akhirnya terpaksa membawa mereka semua ke kamar hotelnya James. M langsung histeris sekaligus bingung melihat sosok James dan teman-temannya yang terlihat terluka dan sangat kacau. Scene pun langsung berganti ke James, Gabby, dan Alban, dan semua komplotannya yang sedang duduk-duduk ngobrol santai di penjara. Tak lama kemudian, Iral datang bersama beberapa sipir dan langsung menyeret mereka semua untuk dieksekusi mati sesuai peraturan di Litolka. Mereka komplain jika seharusnya tidak begini, seharusnya yang harus dieksekusi adalah koningannya, bukan dirinya yang asli. Namun apa daya, mereka langsung diseret ke tempat eksekusi dan langsung dieksekusi saat itu juga. Dan ternyata yang dieksekusi memanglah hasil kloningan dan manusia yang asli ada di tribun atas. Sambil tertawa menyaksikan eksekusi mereka sendiri. James yang tadinya merasa takut ketika menyaksikan proses eksekusinya yang pertama, entah kenapa sekarang sangat menikmati eksekusi tersebut. Pulang dari penjara, James kembali ke kamar resortnya dan melihat M yang sudah bersiap pergi. Sebagai istrinya, M pun mempertanyakan sikap James yang berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Tanpa banyak bicara, sambil memegang guci abu kremasinya yang kedua, James hanya meminta M untuk pulang ke ayahnya di Australia. Di pinggir pantai, James merasa kecewa dengan istrinya yang pulang sendirian ke Australia. Di sana, James dihampiri oleh Gabby dan mencoba untuk menghibur James. Seketika itu juga hujan turun, sehingga mereka berpindah ke tempat Gabby dan menghirup aroma terapi yang memabukkan, hingga akhirnya mereka melakukan ewer-ewer. Karena kepulangan M ke negaranya, James malah tambah menjadi-jadi bersama teman-teman barunya. Suatu malam, James dan komplotannya menculik seseorang yang entah siapa, karena kepalanya ditutupi oleh sarung bantal. Sebagai anggota baru, James diberi kesempatan untuk mengeksekusi korbannya. Tapi sebelumnya, James diberi ramuan istimewa berupa asap aromaterapi. Begitu James mulai teler, James langsung menyiksa sang korban hingga hampir tewas. Sampai akhirnya Gabby membuka kain yang menutup kepala korban, dan ternyata itu adalah kloningan James sendiri. Melihat itu, James pun langsung kabur dan mengunci dirinya di kamar hotel. Di kamar hotel, Gabby mencoba menghibur James. Dia mengaku kalau itu hanya permainan bersama teman-temannya. Mereka sengaja membayar kepolisian untuk membuat kloningan James agar dibunuh oleh James sendiri. Ternyata James mulai sadar kalau dia ternyata hanya dipermainkan saja.
Dia lalu mengambil paspor yang selama ini ia sembunyikan di bawah wastafel dan keesokan harinya pergi dari negara tersebut. Waktu di dalam bis Damri menuju bandara, tiba-tiba bis James diberhentikan oleh Gabby dan komplotannya yang mengancam akan membunuh orang yang ada di dalam bis jika James tidak mau keluar dari sana. Dan akhirnya James keluar dari bis. Lalu kita diperlihatkan Gabby sambil tiduran di kap mesin mobil. Gabby mengatakan jika sebenarnya dia dan teman-teman yang tidak menerima James dalam komunitasnya dan hanya menganggap James sebagai lelucon semata. Bahkan Gabby mengaku kalau dia bukanlah penggemar James karena dia juga tidak membaca novelnya sama sekali. Sepanjang perjalanan, James dijelek-jelekan sampai istrinya pun yang bernama M ikut dijelek-jelekan saat itu. Hingga akhirnya botol anggur Gabby sempat terjatuh dan James tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. James mencoba untuk mengambil pistol dari tangan Gabby. Tapi karena teman-temannya terlalu banyak, James tidak berhasil mengambil pistolnya dan kabur ke dalam hutan. Sementara Gabby terus menembaki James secara membabi buta dan sampai James yang tertembak di paha kanannya. Hingga dia meneruskan perjalanannya dengan sempoyongan. Hingga akhirnya dia jatuh pingsan dan ditolong oleh penduduk setempat. Saat tersadar, ternyata itu adalah rumah dari korban tabrak lari James saat dieksekusi pertama. Dia bertemu anak pertama sang korban dan langsung mencoba untuk membunuh James. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruknya James. Begitu terbangun, James langsung keluar untuk mencari seseorang yang membantunya. Namun bukannya ketemu orang yang menolongnya, dia malah ketemu dengan Gabby dan komplotannya. Di sana Gabby mengaku kalau dia dan yang lain dalam misi pemaafan, yaitu memaafkan James dan akan membuat James menjadi seorang yang lebih jantan lagi. Lalu Gabby memanggil seekor anjing yang ternyata anjing itu adalah kloningannya James. Gabby pun meminta James untuk membunuh anjing tersebut. Tentu saja James menolak hal itu. Lalu Gabby pun langsung melepaskan anjingnya untuk berduel dengan James. Dan terjadilah perkelahian itu. Perkelahian itu dimenangkan oleh James yang asli dan kloningan James mati di tempat. Setelah itu James panik dan merasa kacau dan menangis. Lalu Gabby pun datang dan menghampiri James untuk menenangkannya dengan memeluknya. Tak lama kemudian, Gabby membuka baju bagian depannya dan memberikan tetenya kepada James. Tentu saja James tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan James pun menghisapnya seperti bayi. Di keesokan harinya, James menelepon M dan meminta maaf karena telah mengacaukan begitu saja. Dia pun mengabarkan kalau dia akan pulang hari itu juga. Lalu kita diperlihatkan kalau James, Gabby, dan teman-temannya juga menaiki bis yang sama menuju bandara. Setelah ada pengumuman bahwa pesawat akan berangkat, mereka saling berpamitan satu sama lain dan mereka berharap akan bertemu lagi di tahun berikutnya. Setelah beberapa saat, ternyata James memutuskan untuk tidak pulang ke Australia, melainkan menetap di Litolka, dan akhirnya film pun selesai. Jadi, pesan yang diambil dari film ini adalah jika kamu berkendara di malam hari dan lampunya mati, lebih baik berhenti dan memperbaikinya dulu.